Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliriana Fajrin dari semester 3B Universitas Surya Kencana Cianjur yang mengikuti MPKM Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dengan Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana tentang sejarah hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejarah berlakunya hukum pidana di Indonesia dapat dibagi atas zaman VOC, zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Pada zaman VOC, hukum pidana yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia, di samping hukum pidana adat, mula-mula diberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana. Untuk daerah-daerah yang dikuasai VOC, berlaku hukum statuta yang dimuat dalam Statuten van Batavia, lalu hukum Belanda kuno, dan yang terakhir ada asas-asas hukum Romawi. Pada pidana pada waktu itu berupa yang pertama dibakar hidup-hidup, diikat pada suatu tiang, yang kedua dibunuh dengan memakai kris, yang ketiga dicap bakar, yang keempat dipukuli, dan sebagainya. Pidana menurut hukum pidana adat berupa mencuri dihukum potong tangan, dan yang kedua pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dan badan kepala, ditembak, dipenggal kepalanya, dan sebagainya. Pada tahun 1848 dibentuk Intermeer Strafbepalingen. Pada tahun 1866 lahirlah kodifikasi yang sistematis. Mulai tanggal 10 Februari 1866 berlakulah 2 KUHP di Indonesia. Yang pertama, Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen yang berlaku sebagai golongan Eropa mulai 1 Januari 1867. Kemudian dengan ordonasi tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Yang kedua, Het Wetboek van Strafrecht voor Inland en Daarmee Gelijkgesteld mulai berlaku 1 Januari 1873. Lalu yang kedua ada zaman Hindia Belanda. Penduduk Prancis atas Belanda itu berlangsung dari 1811 hingga tahun 1813. Namun meskipun penjajahan Prancis berakhir pada tahun 1813, kode penal masih tetap berlaku di negeri Belanda karena Raja Belanda menetapkan dengan Koninklijk Besluit bahwa untuk sementara penal code tetap berlaku, hanya diadakan perubahan-perubahan yang tidak begitu penting. Kemudian diusahakan untuk menyusun KUHP nasional, tetap gagal. Baru pada tahun 1870 dengan Gouvernement Besluit dibentuk suatu panitia negara untuk merencanakan sebuah KUHP yang bersifat nasional guna menggantikan kode penal. Rencana yang disusun oleh panitia nasional ini selesai pada tahun 1875. Rancangan ini sesudah diserahkan kepada Menteri Kehakiman baru diajukan ke Tweede Kamer dalam tahun 1879 dan baru tahun 1881 dengan beberapa amandemen. Jadi jika dihitung pembentukan KUHP di negeri Belanda sejak lepas dari jajahan Prancis membutuhkan waktu 73 tahun. Rancangan KUHP yang akan berlaku bagi semua golongan hukum di Indonesia disusun oleh panitia istimewa yang beranggotakan sarjana hukum, Stib, Venstra, Hagen, dan Skour. Pada tanggal 14 Juli 1909, panitia tersebut diberi tugas membuat suatu rancangan KUHP yang bersifat unificate. Pada tanggal 28 Mei 1913, panitia tersebut menyampaikan rancangan yang disusun kepada pemerintah Belanda. Maka berdasarkan KB tanggal 15 Oktober 1915, KUHP yang baru diundangkan dalam LNHB 1915 nomor 752 Utrecht 1960 halaman 51. Lalu ada zaman Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, KUHP warisan Belanda tetap berlaku. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 sebagai Peraturan Peralihan Jawa dan Madura. Pasal 3 Osamu Serei menyebutkan semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum, undang-undang, dan pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Jadi hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah Belanda, misalnya penyebutan raja atau ratu, yang tidak berlaku lagi.
Yang terakhir ada zaman kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka KUHP tetap berlaku di Indonesia sebelum diganti dengan yang baru. Dari tahun 1945 sampai dengan 1950, kodifikasi hukum pidana tahun 1918 itu berlaku di dua bagian wilayah Indonesia yang masing-masing ada di bawah pemerintahan RI Jakarta dan pemerintahan Hindia Belanda yaitu Yogyakarta. Kedua pemerintahan tersebut masing-masing mengadakan perubahan yang tidak sama dalam kodifikasi hukum pidana itu. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan perubahan dalam kodifikasi itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946 nomor 1. Sedangkan pemerintahan Hindia Belanda mengadakan perubahan-perubahan menurut LNHB 1945 nomor 135, LNHB 1946 nomor 76, LNHB 1947 nomor 180, LNHB 1948 nomor 169, LNHB 1949 nomor 1 dan nomor 258. Setelah pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, hukum peralihan di wilayah Indonesia berlaku dua kodifikasi hukum pidana yang tidak sama.